أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum habis idahnya, dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bu, mengkhitbah perempuan yang masih dalam masa idah tuh nggak boleh, ya. Kalau masa idah perceraian itu 3 kali bersih. Kalau masa idah ditinggal mati oleh suami 4 bulan, berapa Bu? Oh, belum berpengalaman Bu ya, 4 bulan 10 hari Bu ya. Kalau ditinggal mati oleh suami, ditinggal mati Bu ya, bukan ditinggal mati. Nah, tapi di sini Allah mengatakan tidak berdosa meminang wanita yang dalam masa idah itu, tapi dengan kata-kata sindiran begitu. Atau menyembunyikan dalam hati Bu keinginan untuk menikahinya, nggak apa-apa begitu. Allah tahu kamu akan menyebut nama mereka. Kenapa Ibu? Karena kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama seseorang banyak disebut, itu pertanda apa Bu? Pertanda cinta ya Bu ya. Nggak boleh Bu mengadakan janji kawin secara rahasia, nggak boleh, karena masih dalam masa idah gitu. Kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik gitu Bu. Misalnya ketika ketemu itu, gimana Bu kabarnya gitu, yang biasanya nggak pernah nanya jadi nanya. Nah itu kan ada udang di balik apa Bu? Jangan batu aja dong Bu, cari yang lain Bu. Ya gitu Bu. Gimana Bu keadaannya, sehat? Ujug-ujug Bu yang tadinya tidak pernah apa. Nah, terus kata yang bersama nih, orang perhatian amat. Nah itu namanya kata-kata sindiran Bu. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya, misalnya sedot WC misalnya Bu. Nah itu. Terus jangan kamu berazam berakad nikah sebelum apa? Habis masa idah gitu Bu. Jadi dalam masa idah itu tidak boleh apa? Meminang, itu tidak boleh gitu Bu. Lalu ayat yang selanjutnya, Surat Al-Baqarah 263. Qaulun ma'rufun wa magfiratun khairun min sadaqati yatbauha adza wallahu ghaniyyun halim. Ya, apa terjemahnya? Silakan, Adek. Yang keras satu Dek, kan laki-laki. Bu, kalau perkataan yang baik, pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan ucapan yang menyakitkan gitu. Masih ingat Bu, kalau sedekah tapi mulutnya apa? Tajam, itu kata Allah lebih baik berkata baik tidak sedekah daripada sedekah disertai ucapan yang nyakitin. Misalnya ada yang minta bantuan, terus dibantu, kerjaan teh cuma minta melulu, nih 1 miliar misalnya ini mampu. Maka ucapan pendahuluannya tadi membuat sedekahnya itu sia-sia. Jadi kata Allah lebih baik mengucapkan kata-kata yang baik daripada sedekah diiringi dengan ucapan yang menyakitkan. Tahu kenapa alasannya? Alasannya karena sedekah itu ibadah. Kalau ibadah itu tidak boleh Bu bercampur dengan hal-hal yang tidak baik gitu Bu ya.
Nanti kalau sudah 3 ayat saya kasih kesempatan bertanya, Bu ya. Surat An-Nisa ayat 4, Bu. Wala tutus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bangga, Ibu. Siapa yang mau baca terjemahnya? Ayo, silakan. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Bu, orang yang tidak bisa mengelola uang jangan dikasih uang. Nanti apa? Nanti apa, Bu? Nanti habis. Gitu, Ibu. Ibu termasuk yang bisa mengelola uang kan, Bu? Bisa, insya Allah. Habis enggak? Habis enggak, Bu? Makanya jangan, Bu, pada anak kecil, jangan. Gitu, Bu. Kata Allah, berikan saja mereka uang yang mereka perlukan. Kasih mereka pakaian, kasih mereka uang jajan. Ini termasuk yang bisa mengelola uang enggak ini? Santri-santri hamalah? Oh, insya Allah. Ini bisa. Kalau bisa latihan ini berdagang itu sejak usia remaja seperti ini, belajar usaha jualan gitu. Tapi niatnya apa? Jangan lihat apa yang dijual, jangan. Niatnya ibadah. Kalau niatnya ibadah, maka apapun yang dijual itu bisa bernilai ibadah. Masalah rizki mau berlimpah mau tidak itu urusan Allah. Gitu. Ibu sudah sampai usia sekarang sudah berapa pengajian yang Ibu hadiri? Banyak kan, Bu? Gitu. Tapi ingat nggak semua materinya? Lupa kan, Bu ya? Nggak apa-apa. Yang penting apa, Bu? Hadirnya. Gitu. Karena yang Allah hargai itu adalah bukan hasilnya, tapi ikhtiarnya. Kalau hasil itu adalah anugerah Allah, begitu. Ada yang ditanyakan dulu tidak, Ibu? 3 ayat ini. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada? Nggak ada? Ya? Lanjut aja. Surat An-Nisa ayat 8. Ini ketinggalan wa-nya nih kayaknya. Ya. Wa idza dikasih wa aja. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Silakan. Belum. Tadi yang ketiga ada ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik gitu. Jadi kepada orang yang tidak bisa mengelola harta, tetap kita harus memilih kata-kata yang baik. Silakan, ini yang keempat, coba apa artinya? Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi kalau kita melihat ayat ini, saat pembagian waris itu kadang-kadang datang saudara, kadang-kadang hadir anak yatim, fakir miskin. Apa kata Allah? Beri, Bu, mereka bagiannya. Begitu kata Allah, ini perintah Allah. Kalau hadir ketika pembagian waris, saudara, anak yatim, dan orang miskin. Kalau ketika pembagian waris itu hadir, saudara, terus apa, Bu? Anak yatim, fakir miskin. Apa kata Allah? Beri mereka bagian. Kalau Ibu bertanya, berapa banyak bagiannya? Diserahkan kepada keinginan kita saja. Karena warisan itu kan sudah ditentukan siapa-siapanya, anak, suami, istri, ibu, bapak, saudara. Sudah. Ternyata yang hadir tidak termasuk ahli waris. Kata Allah, kasih. Berapa banyaknya? Ya terserah kita. Cuma kadang-kadang kita mah kalau pembagian waris itu tidak pernah ngasih tahu orang kan, Bu ya. Rahasia gitu, Bu. Tiba-tiba sudah dibagikan saja begitu. Ya.
Bahkan Bu, ketika kita mau bagi-bagi waris, tiba-tiba datang uak dan bibi, nanti aja dulu, besok lagi, katanya gitu. Gitu. Itu mah kalau kita, gitu ya. Tapi insya Allah ibu-ibu mah apa? Belum mengalami. Oh, masih punya orang tua Ibu. Alhamdulillah. Dijaga baik-baik ya Bu ya. Itu proyek surga Bu, orang tua itu. Kemudian surat Al-Ahzab 32. Ya nisa an-nabi lastunna ka hadim minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Ya, Anjana silakan. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam pembicaraan sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Hai istri-istri Nabi. Kenapa istri-istri Bu? Ya, kenapa istri-istri? Karena istri Nabinya banyak. Kenapa ibu-ibu tidak menjawab? Diam aja. Kan saya tanya istri Nabi, Bu, bukan istri Bapak. Nabi itu banyak, Ibu. Coba silakan, siapa yang bisa menyebutkan satu persatu? Dari santri siapa? Coba dibantu aja. Sok, siapa jubirnya? Gina. Ya, Gina, jubirnya. Satu siapa Gin? Gak apa-apa, gak berurutan juga. Atau mau lihat dulu internet, boleh. Siapa? Jangan Khadijah atau Ibu Khadijah gitu. Ya mama nih tersopan. Siapa? Ibu Khadijah. Terus? Ibu Aisyah. Ibu Zainab. Terus? Ibu Hafsah. Terus? Ibu Maryam. Kaditu kadia. Sanes Maryam atau Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Ya, terus? Baru 4. Ibu Khadijah, Ibu Aisyah, Ibu Zainab, Ibu Hafsah, Ibu Maria. Baru 5. Ibu Sofia, ya 6. Terus? Ibu Zainab lagi ada 2. Yang pertama Zainab apa? Binti Jahsin. Yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Bagus tuh. Ya, terus siapa lagi? Cepatnya lagi dicatat sama ibu-ibu. Hah? Kenapa nggak dicatat? Nggak usah ketambu dan nggak usah dihafal. Nggak akan ditanya sama malaikat juga. Ibu Maimunah, Ibu Ummu Salamah, Ibu Ummu Habibah. Lupa ya Ummu Salamah ya. Padahal kenal ya. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti wanita lain, kata Allah begitu. Kenapa tidak seperti wanita lain? Kenapa? Karena istri Nabi itu, Bu ya, kalau mau ngobrol itu tidak boleh bertatap wajah dengan laki-laki. Harus pakai apa, Bu? Hijab. Ya. Tapi kalau ibu sekarang kelihatan sama saya wajahnya. Kenapa ibu? Karena ibu bukan istri Nabi, gitu. Saya juga bukan kan Nabi, Bu. Itu satu. Terus yang kedua, istri Nabi itu kalau sudah wafat
tidak boleh dinikah sama yang lain. Gitu. Wala antangkihu azwajahu min ba'dihi abada. Jangan kalian nikahi istrinya setelah Nabi wafat untuk selama-lamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa, Bu? Kata Allah, Bu, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang beriman. Makanya para sahabat Rasul kalau manggil istri Nabi apa? Ummi. Gitu. Sekarang mau banyak ustazah pengen dipanggil Ummi, padahal bukan ibunya. Padahal yang dipanggil Ummi di zaman Rasulullah itu hanya istri Rasulullah, selain ibu kandung sendiri. Coba, apa artinya Ummi? Itu kamu yang bolak-belok itunya. Apa? Ibu? Bukan. Ummi itu artinya ibuku. Kalau Abi? Ayahku. Kalau ibu? Kalau ibu bahasa Arabnya apa? Ummun. Kalau ayah? Abun. Abun. Ayah-ayah. Ayah-ayah. Apa ayah-ayah? Abun-abun. Ibu-ibu. Umun ummahat, jadi umun kamu mah. Iya, kalau ayah aba. Kalau ayah abun. Kalau abi ayahku. Umi ibuku. Ibu manggil ke suami apa? Abi, ayahku berarti. Suami manggil ke ibu apa? Umi, ibuku berarti. Makanya sahabat Nabi mah nggak ada yang manggil Umi sama istrinya, nggak ada. Karena Umi itu artinya ibuku. Cuma di kita mah Umi Abi teh berubah artinya, jadi papih mami, ayah bunda, bebeb, yayang, gitu. Dosa tidak Pak Ustadz? Enggak, insya Allah. Karena itu sudah menjadi bahasa kita. Cuma jangan bilang gini, Bu, yang manggil Abi Umi lebih islami daripada papih mami. Enggak. Yang islami mah perlakuan istri yang baik sama suami, nah itu islami. Perlakuan suami yang baik kepada istri, nah itu islami. Bukan apa? Bukan istilah-istilah. Gitu. Kalau Nabi Musa orang mana? Orang Ciwasra. Nabi ya, Nabi Musa orang mana? Ayo dong. Orang Mesir, orang Israel. Ya, kalau orang Israel bahasanya apa? Bahasa Ibrani. Berarti bukan bahasa Arab. Gitu. Berarti pasti nama-nama mereka nama-nama Israel. Islami tidak. Jangan bilang tidak Islami, karena Islami itu tidak ada kaitan dengan Arab. Bagaimana kaitannya nanti nabi-nabi dari Israel? Nggak ada yang pakai bahasa Arab. Tahu istrinya Nabi Zakaria siapa, Bu? Ibu? Jangan melamun, Bu. Oh, apa? Siapa, Bu? Istrinya Nabi Zakaria? Elizabeth. Iya. Coba Ibu kalau disebut Elizabeth ingat apa? Hati-hati, Bu. Kalau disebut Elizabeth ingat apa? Tuh, ingat cendol. Padahal Elizabeth itu adalah istrinya Nabi Zakaria. Terus kemarin kan ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau punya anak dikasih nama Elizabeth, Kristen. Tuh kan jadi salah. Iya. Coba namanya istri kedua Nabi Yakub siapa? Rahel. Jangan pakai Maryam tapi. Kalau Rahel Maryam anggota DPR. Ya, istrinya Nabi Yakub itu Rahel yang kedua, cantik. Makanya putra pertamanya Yusuf ganteng banget gitu. Ya, meninggal ketika
usia muda. Makanya Nabi Yusuf itu ditinggal oleh ibunya. Makanya Nabi Yakub kasih sayangnya kepada Rahel itu tertumpah kepada Nabi Yusuf. Dan siapa satu lagi Bu namanya? Adiknya Nabi Yusuf itu Bunyamin. Bunyamin itu bukan bahasa Betawi, bahasa Israel. Tuh Bu, itu yang namanya Daud, Sulaiman, itu bukan bahasa Arab, bahasa Israel gitu. Jadi silahkan saja kita pakai bahasa, memberi nama, yang penting baik. Dulu orang tua kita Bu, yang di Sunda, tapi itu kalau punya anak laki-laki namanya Dadang, punya adik Dedeng, punya adik lagi Dudung. Kenapa? Emang kenapa? Kan itu baik. Saya punya kenalan baik namanya Pak Dadang. Guru saya Ustadz Dedeng namanya. Ustadz Dudung juga guru saya. Ada jamaah juga baik namanya Pak Duding. Ada yang Pak Diding. Subhanallah. Masa ini islami, ini tidak islami? Enggak. Karena islami dan tidak islami itu ditentukan oleh bagaimana sikap kita. Namanya Muhammad tapi sok ngabohong, mending John tapi jujurnya Bu, gitu. Makanya kan nggak begini nanti di akhirat itu, siapa nama kamu? Abdullah, surga. Tapi nama kamu saha? John, neraka. Itu gitu. Karena orang masuk surga itu 3. 1, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga karena amal. Yang kedua, udkhulul jannata bima sabartum, masuklah kalian ke surga karena sabar. Dan yang ketiga, kata Nabi, tidak ada orang yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Jadi orang masuk surga itu karena 3 Bu. 1 karena dapat rahmat, 2 karena sabar, 3 karena beramal soleh. Coba saya tanya, Pak Ustadz tanya nih, untuk beramal perlu apa? Perlu kesabaran. Orang yang sabar berarti orang yang mendapat rahmat Allah. Jadi klop 3-3-nya. Itu Pak Ustadz katanya Nabi pernah, mangga Ibu, katanya Nabi pernah merubah nama. Pernah, kalau namanya jelek. Bukan dari Sunda dirubah menjadi Arab, bukan. Kalau namanya jelek. Dulu pernah Bu, ada orang ditanya sama Nabi. Pertanyaannya gini, siapa namamu? Kata Nabi. Dia jawab, Asia, pakai ain. Nabi kaget. Astagfirullah. Ganti namanya. Tahu nggak Asia apa artinya? Wanita yang durhaka. Itu Asia. Tapi pakai ain Bu, bukan pakai alif. Kalau pakai alif istrinya Fir'aun, wanita solehah. Asia diganti sama Nabi namanya, jadi Zainab gitu. Namanya siapa? Ade bahasa apa? Kan bukan bahasa Arab, nggak usah diganti. Itu pemberian dari orang tua gitu. Punya kakak nggak? Kakak namanya gitu ya. Jadi nama itu kata Nabi, berilah nama yang baik, bukan berilah nama yang berbahasa Arab, bukan, berilah nama yang baik. Mau bahasa apa silahkan, bahasa Arab silahkan gitu. Jangan mengatakan nama Arab itu Islami. Orang-orang kafir di Arab itu namanya nama-nama Arab semua gitu. Ari Abu Jahal bahasa naon? Tuh bahasa Arab. Ada orang bilang kalau mau ngasih nama anak pakai yang di Quran aja. Jangan, syaiton juga ada di Quran. Gitu. Nama siapa? Syaitonir rajim ada di Quran? Enggak. Iblis ada di Quran. Fir'aun ada di Quran. Gitu. Apalagi kalau punten sahanami jahanam. Wah. Jahanam Ibu. Jahanam bin apa? Hutomah. 2 nana Bu. Ya Bu ya.
Nah. Fala takhdha'na bil qaul, jangan kamu tunduk dalam bicara. Coba ibu, ini akhwat, kalau suara wanita itu aurat bukan? Aurat bukan? Apa tuh kalau bukan aurat? Aurat bukan, kata Allah nih, jangan kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Tuh. Jadi kapan suara wanita menjadi aurat? Kalau menggoda. Gitu. Tapi kalau sekarang ibu profesinya sebagai dosen, guru, ya harus bicara. Piraku dosen guru nggak betem we ada aurat. Enggak, ibu. Ibu mau manggil tukang bakso jauh. So enggak bu, ngajerit we. Aurat itu kalau dipakai untuk menggoda. Menggoda siapa? Ya menggoda laki-laki. Menggoda suami mah teu kunaon ibu. Nah, itu memang apa? Seharusnya gitu. Kalau mau minta uang dipuji dulu suami teh bu. Gitu Pak, di dunia ini tidak ada orang sebaik bapak. Tak gitu. Cek suami teh naon mah lah langsungnya to the point gitu. Pernah saya sampaikan kan, perempuan pakai minyak wangi boleh tidak? Boleh tidak? Boleh di depan suami. Jadi kalau suami nanti udah menikah, suami datang semprotkeun ka minyak gitu. Punya 3 merek semprotkeun ti luanan. Leng we suami. Brak, clear, pingsan. Bu, saya pernah ceritakan ke ibu, ada wanita hijrah yang asalnya pakaiannya segini, dapat hidayah, pakaiannya jadi apa? Berhijab. Terus dia nanya, gimana pakaian yang dulu dibakar aja? Saya bilang jangan, pakai di depan suami. Di depan suami mah jangan pakai cadar atuh. Terus saya pakai jilbab. Enggak bu, pakai pakaian-pakaian yang apa bu? Kata Nabi itu menarik. Perempuan pakai lipstik, pakai apa lagi bu? Gitu bu. Silahkan di depan suami. Kebetulan lipstiknya ada 3 warna, pakai 3-3-nya. Gitu. Ya berem, ya hidung. Pas suami datang, mama kunaon saha nu jolim ka mama. padahal make up bu. Gitu. Jadi yang tidak boleh itu adalah ucapan yang menggoda. Tapi kata Allah, perempuan itu kalau bicara sama laki-laki tetap harus mengucapkan kata-kata yang baik, tegas gitu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menggoda. Bu, laki-laki itu lemah. Catat itu ya bu ya. Makanya kata Allah, hati-hati bu dalam bicara gitu. Tuh lihat kata Allah, orang yang hatinya berpenyakit pasti timbul sesuatu yang macam-macam. Tapi tong tegeg terus di mana bu tidinya si ibu menikah itu baik, aduh bu, tetap ibu harus mengucapkan kata-kata yang baik begitu bu, santun tapi tidak membuka pintu fitnah. Surat Muhammad ayat 21. Ta'atu wa qaulun ma'ruf fa idza azama al-amru falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Apa artinya? Silakan ibu, barangkali ada yang mau baca, silakan. Nggak ada, nggak apa-apa. Ini aja bu, santri aja ya. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
Bu, yang penting itu berbuat baik, bukan berjanji baik, bukan. Nanti ya kalau rumah saya kejual, saya mau mau mengumrohkan saudara-saudara. Enggak usah begitu, Bu. Berbuat baik saja sekarang apa yang bisa. Gitu. Orang baik itu orang yang saat punya kesempatan berbuat baik, dia berbuat baik. Bukan orang yang banyak berjanji baik, bukan. Ibu sekarang bisa apa? Lakukan. Enak ya Pak Ustad, nuser artos mah ka Mekah we tiap tahun. Harusnya dia suka ke masjid nggak? Dia mikirin orang ke Mekah tapi ke masjid tara. Udah yang bisa dilakukan saja. Orang sekarang bisa Pak Ustad, bisa menyumbang banyak untuk masjid pesantren. Kamu punya uang berapa? Sok sodakoh. Jadi yang penting itu lakukan kebaikan sesuai dengan, nggak usah didahului dengan bicara. Saya pernah menyampaikan kalau tidak salah Bu, yang namanya sodako itu lebih baik 5.000 tapi jadi daripada 1 juta tapi rencana. Hayo we rencana Bu tapi terjadi-jadi. Tos saya bunuh aya 5.000. Teu aya artos pausa 5.000 naon nu nyesa Bu di bumi. Ibu pami masak sok nyesa tara. Itu kesempatan untuk sodako. Misalnya sayur kacang Bu ada sisa sok bungkus sareng sanguna aya nu ngalangkung pasikeun. Tahu atau kenging ibu ngagegel aya sesa naon Bu setengah deui sok bungkus Bu. Entong ketang eta mah Bu. Jadi apa yang tersisa sehingga tidak ada yang mubazir. Bu, sodakoh itu bisa seperti ini lewat tukang bubur, mau bubur kacang hijau, mau bubur apa Bu? Bubur ayam hijau boleh lah, pokoknya mah bubur we Bu. Terus ditanya sama ibu teh, berapa mang ini harganya? 5.000. Bayar ku ibu teh Bu. Sabaraha Bu? Balanja sabari sodako. Sabaraha Bu? Pangaosna 5.000, ku ibu dibayar sabaraha? Sok atuh Bu sebat. Sabaraha ibu? Sabaraha ibu? Sabari balanja sabari sodako. Sabaraha Bu? Seberapa? Badai 6.000, badai 10.000. Mohon, ku ibu bayar 10.000. Enjingna jajan deui teu mayar da kamari atos. Berarti eta mah sanes sedekah Bu. Eta mah namina teh naon Pak? Nyimpen ieu Bu. Naon? Nyimpen saham gitu. Sedekah Ibu. Makanya Bu saya sering pesen sama jamaah kalau belanja di tukang sayur, kalau bisa mah jangan ditawar. Biarlah mahal sedikit juga. Sekali-kali atuh Bu kita tengok rumahnya. Mungkin Ibu bisa nangis lihat rumahnya. Jangan ketat Bu sama orang-orang yang doafa gitu. Kita kalau ke mall kan nggak pernah nawar Bu. Kasaha dinawarna ge Bu. Gitu. Makanya ketika datang berapa mang sok gitu. Kenapa? Karena kata Nabi Allah sayang sama orang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual gitu. Allah senang sama orang yang suka menyenangkan orang lain. Begitu Ibu. Kadang-kadang kan peminawar sareng tukang sayur sakitu emang lebar jeung lebet ka bumi gitu Bu. Diantosan di sauran deui Ibu. Jangan Ibu. Kalau kepada duafa sambil nawar dukuh sambil naon? Mang sabaraha ieu sakilo? Bari naon? Jeung tatanggi-tatanggina nyobian Ibu. Si mang mah mahal terjadi tos naon Bu. Lalu selanjutnya apa yang selanjutnya? Qaulan sadida. Kalau tadi qaulan apa? Ma'rufa ya. Kalau ini qaulan sadida. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Apa artinya? Yang bawa bukunya aja. Nanti udah sok baca.
Ya, di sini ucapan yang baik diistilahkan dengan apa? Kaulan sadida. Sadidan itu diambil dari kata sad yang artinya apa? Bendungan. Ibu tahu fungsi bendungan? Bendungan itu ada air yang dibiarkan mengalir, ada air yang ditahan. Nah, oleh Allah mulut kita ini diistilahkan dengan bendungan. Kalau sekiranya ucapan itu baik, lepaskan. Kalau sekiranya ucapan itu tidak baik, jangan dikeluarkan. Kalau sekarang mulut kita yang baik keluar, yang tidak baik juga keluar, berarti mulut kita tidak berfungsi sebagai bendungan. Coba ibu renungkan ayat ini. Ucapkan kata-kata yang benar, nanti Allah perbaiki amal perbuatanmu. Berarti akhlak yang baik itu dimulai dari mulut. Makanya bisa dilihat orang yang akhlaknya baik, pasti kata-katanya baik. Orang yang akhlaknya tidak baik, pasti kata-katanya tidak baik. Maka Bu, mengawali akhlak yang baik itu salah satunya dengan mulut. Terus ini coba dilihat. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosamu. Berarti ucapan yang baik itu mengundang apa? Mengundang ampunan Allah. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Silahkan. Pertanyaannya boleh tentang yang lain. Jam berapa sekarang? 9 kurang berapa? Kurang 10. Berarti 10 menit lagi ya. Silakan Ibu, barangkali yang mau ditanyakan. Santri, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nggak usah dicari naonnya. Baik, ada Anjana ya. Misalkan ada rumah tangga ya, istrinya itu tidak bisa mengelola uang, Pak. Tidak mengelola uang, tidak bisa mengelola uang, dikasih sama suaminya habis ini begitu. Apakah boleh kita yang mengelolanya sebagai suami? Itu kata Allah, jangan diberikan. Jelas, iya. Jadi kalau diberikan sama istri habis lagi, jangan diberikan. Tadi ngasihnya nafkah seperti baju, bahasanya makanan gitu ya. Iya, maksudnya itu jangan diberikan tuh, jangan dibiarkan dia mengelola uang secara full. Berikan saja misalnya sekarang belanja berapa, karena dia tidak bisa mengelola uang dengan baik. Tapi habisnya harus habis dipakai apa dulu? Iya, hari habis dipakai buat kebutuhan sehari-hari mah ya itu istri yang bertanggung jawab. Tapi kalau habis dibelikan tas baru, sepatu baru, apalagi yang baru, HP, nah itu. Misalnya untuk keluarganya gitu, keluarga dari perempuannya kasihin buat keluarga perempuannya, sedangkan kitanya juga belum mencukupi. Kalau itu berlaku firman Allah, yang diberikan kepada keluarga itu setelah kebutuhan kita tercukupi. Itu ada di surat Al-Baqarah, boleh dicatat, ayat 219. Surat Al-Baqarah ayat 219. Ini santri sudah hafiz Al-Baqarahnya? Sudah? Belum? Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan, katakan yang diinfakkan itu yang lebih dari keperluan. Begitu. Makanya nanti bagusnya suami istri itu bermusyawarah, mengukur kemampuan. Gitu ya, tolong nanti bilangin sama istrinya. Iya. Nanti pulang bilangin ya sama istrinya. Sudah menikah belum? Belum, Pak. Iya. Kan begini ya.
Kadang-kadang yang seperti itu tuh istrinya, kadang-kadang juga suaminya. Ya. Kadang-kadang suaminya ke keluarganya terus, ke istrinya sampai terbengkalai. Ada yang seperti itu. Maka jangan kasihkan oleh istri uang. Ya ada uangnya uang suami ya, susah. Gitu. Gitu. Maka dalam berumah tangga itu musyawarah. Tidak boleh ada sembunyi-sembunyi, tidak boleh. Kan sudah ada. Pernah ada Bu yang datang ke saya, Pak Ustadz, saya dapat warisan. Apakah saya harus memberitahu suami saya? Coba pertanyaannya begitu Bu. Lalu saya bilang begini, Bu, yang paling berhak ibu dapat waris itu adalah suami, bukan Pak Ustadz. Ustadz wae tahu suami itu tibalik sora abdi teh Bu. Ustadz siapanya ibu? Gitu. Jadi dia suaminya tidak tahu, kadon laporan ke Ustadz. Alhamdulillah Ustadz nage teu nyungkeun seberapa persen. Kan enggak. Jadi memang suami tidak berhak untuk mendapat, tapi suami berhak tahu. Ibu, sekarang saya tanya ke ibu yang sudah bersuami. Itu suami kalau ngasih uang ke ibu itu wajib apa sunat? Silahkan ibu dijawab. Wajib itu untuk memenuhi kebutuhan. Kalau untuk memenuhi keinginan ibu itu sunat. Nah sekarang lanjut pertanyaannya. Suami beliin baju buat ibu wajib apa sunat? Wajib teh pakaian yang keberapa ibu? Aitos 2 lemari mah hayo we wajib, itu sunat eta mah Bu. Harus ada limitednya atuh Bu, tong unlimited. Hayo we wajib. Tos 3 lemari Bu wajib kene. Jadi Bu tolong dicatat, memenuhi kebutuhan istri wajib. Memenuhi keinginan istri baik. Bukan dosa Bu, baik. Jadi kalau suami ngasih pakaian ke ibu, padahal pakaian ibu sudah 2 lemari, berarti suami berbuat baik. Tapi kalau pakaian ibu baru 1, lalu suami beliin 1 lagi, itu wajib. Minimal 7 Bu, Senin nu ieu, Salasa nu ieu, Rebo nu ieu gitu Bu. Bu, pakaian kita itu semakin banyak tuh semakin jarang dipakai. Jadi Pak Ustadz, hentikan belanja buat istri. Salah Bu, itu nanti penjual baju bisa nangis. Coba ibu kalau jualan baju pengennya diapain? Pengennya ada yang beli. Maka ibu beli baju adalah karunia yang Allah berikan kepada penjual baju lewat ibu. Catat ibu. Jadi ibu nanti kalau mau belanja baju bilang sama bapak, mau bagi-bagi karunia Allah Pak, gitu. Biar lebih apa Bu? Lebih islami gitu. Hanya ada hanyanya. Kalau pakaian baru sudah masuk, pakaian lama keluar. Biar nanti ibu sesering mungkin memakai pakaian baru. Karena pakaian lamanya sudah. Coba nih akhwat, jangan dibiasakan punya pakaian kenang-kenangan. Pertanyaannya, pakaian ini bermanfaat apa tidak? Coba sekarang mau tanya nih akhwat, mending dikasih baju baru atau baju second? Jawab coba. Baju baru. Salah. Baju secondnya yang mana dulu? Baju barunya yang bagaimana dulu? Coba, mending HP second, mending HP baru? Tuh kan jawabannya jadi beda ya nama. HP secondan usah baraheula. Ya mah HP baru 200.000, HP second 10 juta. Mending nu eta atau nu second. Makanya Allah tuh tidak pernah bicara harga, bicara nilai. Jadi silahkan ibu sekarang beli baju baru, dalam 6 bulan sudah beli baju baru, berarti 6 bulan yang lama tuh sudah bisa dikeluarkan dan masih baru. Kata Allah jangan sampai yang sudah apa Bu? Sararoek nembe di naon Bu? Enggak Bu.
Karena ketika ibu memberi baju, ibu tidak sedang menyenangkan orang yang dikasih baju. Ibu sedang mendekatkan diri kepada Allah lewat memberi baju. Harusnya begitu, Bu, cara berpikirnya. Ibu sekarang mau bagi-bagi nasi lah, fakir miskin manu, 6.000. Jangan begitu, Bu. Kita lagi mendekatkan diri kepada Allah lewat bagi-bagi nasi. Maka berikan nasi terbaik. Karena itu buat kita. Kadang-kadang kalau buat duafa itu hitam putih nasi nate, Bu. Mun aya nu hideungna gitulah masa nate, Bu. Digegel teh ngablek ketrak wios lah da duafa ya. Jangan begitu, Bu. Kan itu teh buat ibu. Ibu teh lagi mendekatkan diri kepada Allah. Begitu, Bu. Beli hokben. Apa hokben? Yang belinya hokcai da teh kabagean. Begitu, Bu. Jadi ketika ibu memberi, sebetulnya itu adalah buat ibu. Bu, boleh nggak ibu beli kerudung yang 1 juta? Boleh tidak? Boleh tidak, Bu? Boleh kalau ada uangnya. Jangan sampai beli kerudung 1 juta, Bu, sarapan pagi libur. Jadilah libur dah, cicilan, Bu, diperketat. Jangan, Bu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ibu uangnya berlimpah, silahkan nikmati itu. Naon kitu, Bu, bentena kerudung 1 juta dengan sarang no 20.000. Naon bentena? Upami nu 20.000 mah kapanasan teh rieut. Nu 1 juta mah teu kapanasan ge rieut, da cicilan teh. Jadi dinikmati. Dulu pernah, Bu, kakak saya ketemu sama orang Arab di bandara. Pakai gamis, ditanya. Aduh, dari dicepeng teh, Bu, meuni lemes teh gamisna teh, Bu. Berapa harganya? Sabaraha coba, Ibu? 75 juta. Wios, Bu, udah gaduheun. Gitu. Gamis 75 juta kumaha eta. Makanya kerudung yang mahal teh jigana fresh gitu, Bu, pamedi anggot teh. Aduh. Adem nepi ka kutu ge raos betah. Gitu ya. Baik. Ini calon istri kalau dikasih sama suami, jangan lihat uangnya. Tapi lihat yang ngasihnya siapa? Hah? Yang ngasihnya siapa? Allah. Pangan sakieu berarti ya Allah kan sakieu tuh. Nggak boleh. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau sedikit, alhamdulillah ngan leuleus. Mah mung tiasa maparin sakieu, alhamdulillah, Pak. Bari nangis ya. Itu ongkoh alhamdulillah tapi cirem bae, Bu. Kalau alhamdulillah itu harus pol supaya Allah senang lihatnya. Ongkoh alhamdulillah tapi mengeluh, nggak boleh. Sama apa tadi makan? Alhamdulillah, Pak Ustaz, sareng asin. Itu kumaha ongkoh alhamdulillah tapi mengeluh. Alhamdulillah itu harus disertai dengan rasa syukur. Ibu masih ingat kebanyakan penghuni neraka siapa, Bu? Wanita. Ibu tersinggung tidak? Jangan tersinggung. Jangan, Ibu. Kenapa, Ibu? Yang penting Ibu tidak termasuk diantaranya. Begitu. Ya macan naon tos tersinggung. Seolah-olah ditujukan kepada Ibu. Bukan. Ditujukannya kepada wanita, apa kata Nabi, Bu? Yang tidak menghargai jasa suami. Coba saya tanya ke Ibu, Bu, kalau suami pulang mending dikasih uang, mending dikasih senyum. Saya tanya nih, Bu. Itu yang memilih.
Sok Bu, ai dua-duanya manangnya mohon atau duanya memilih Bu. Seandainya milih, suami teh datang Bu teu bawa uang, tapi senyum Bu ka ibu teh, kumaha ta Bu? Alhamdulillah. Iya Bu. Pak Ustadz cenah abdi mah mending dibaeudan we asal aya artos. Entong kitu Bu. Dah hidup mah apa Bu? Tidak hanya itu. Gitu ya Bu ya. Baik. Jam berapa Gin? Jam 9. Baik Bu, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan ibu, santri-santri semuanya sehat ya. Diberikan keistiqomahan untuk berbuat baik sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi Anjana kapan rencananya? Rencana yang tadi kapan? Masih lama. Kenapa bilang masih lama? Kalau sudah ada, boleh saya tanya nggak? Nikah itu perlu modal atau nikah itu modal? Kalau dalam Al-Quran nikah itu modal. Modal untuk membuka pintu rizki. Tolong dirubah itu. Nikah itu adalah modal pembuka pintu rizki. Iya. Jadi silakan mikirin modal untuk menikah. Tapi yakini bahwa menikah itu sendiri juga adalah modal. Wah, mulai ini robah nih, ininya apa? Iya. Baik, aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.